Intinya itu. Oke. Intinya itu. Oke, baik Pak, kalau gitu lanjut aja. Oke, ya. Baik, lanjut Jadi aja. hal yang belum baik perencanaan untuk proses pembelajaran itu efektif kan dia belum baik, maka itu jadi masalah bagi saya ya dan teman-teman ini masalah. Jadi dia perencanaannya itu belum sesuai, belum baik. Itu yang jadi masalah. Jadi masalah indikator itu yang kemudian yang belum baik itu yang jadi masalah. Lalu kita cari akar masalahnya. Yang pertama, guru belum memahami silabus. Mungkin guru itu belum memahami silabus sehingga dia membuat rencana pembelajaran itu tidak sesuai dengan tujuan dan bahkan asesmennya. Bisa jadi. Yang kedua, mungkin juga tidak ada wadah bagi berbagi praktik baik atau pengalaman guru di sekolah itu. Jadi bisa jadi guru itu ngelantur ke sana ke sini ya karena tidak ada wadah untuk berbagi. Bisa jadi. Atau yang ketiga, minimnya pelatihan guru dalam merancang RPP yang sesuai silabus. Kemudian ada alternatif solusi yang kami ajukan. Yang pertama, membentuk komunitas praktisi hasil daripada identifikasi dari Excel dan juga ya tadi Pak, ya karena kan bagusnya itu mencari alternatif solusi itu kan bukan dari kita ya. Bagusnya kita bagaimana kita nanti menggali yang gitu yang tadi Bapak sampaikan kan di lapangan itu. Nah ini membentuk komunitas praktisi di sekolah, kemudian mengadakan pelatihan. Ini alternatif solusinya. Nah, kemudian solusi yang terpilih hasil dari identifikasi di Excel itu kami akan membentuk komunitas praktisi di sekolah. Jadi kita bentuk untuk guru-guru bisa sharing. Karena di sini saya lihat di Excel-nya itu Pak, dia itu ada yang sedang terkait dengan kepemimpinan ini Pak. Jadi dia itu digabung Pak. Di sini ada, nah, jadi kenapa ada komunitas di situ? Karena saya melihat di sini Pak, di poin, nah ini dia, indeks kepemimpinan dan kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan. Di sini, kok di sininya tinggi, akan tetapi kok dalam hal yang ini kok tidak dimasukkan gitu. Refleksi ada, tapi kok tidak untuk terkait dengan asesmen yang tidak sesuai kok tidak dimasukkan untuk sharingnya gitu Pak. Makanya kita bentuk komunitas praktisi yang khusus dalam proses pembelajaran. Mungkin nanti ketika dia saling sharing ini, berbagi ini, dia bisa nanti bagaimana nih perbaikan pembelajaran di kelas masing-masing. Begitu Pak. Itu contohnya terkait dengan D1 perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Ada lagi sih Pak, banyak Pak masalahnya Pak. Mungkin hanya itu Pak, saya ingin sampaikan. Saya menambahkan barangkali Pak. Nah, silakan Pak Fadil. Ya, saya share lagi ya yang LK2-nya ya. Oh iya, silakan. Apa yang tadi gantinya speaker yang satu di dempul Sudah tampil sama Pak Topan? catatan. LK2-nya. Tampil Pak, sudah Pak. Ya, oke. Baik, Pak Sudar dan Ibu Bapak, tadi sudah dipaparkan untuk LK1 ya. Saya akan memaparkan LK2-nya. Tapi sebelumnya saya sampaikan yang saya pakai ini seperti piramida tegak Pak. Ya. Artinya dari yang umum dulu, dari yang umum. Karena di permintaan di LMS itu untuk PAUD hanya dimensi D yang dibahas. Nah, dimensi D itu ada terkait dengan kualitas pembelajaran, kemudian indeks refleksi dan perbaikan, kepemimpinan instruksional, iklim keamanan, kemudian kesenjangan iklim keamanan, termasuk juga ada masalah inklusif, terus ada fasilitas dan kebersihan. Nah, yang akan saya sampaikan di sini fokus ke kepemimpinan instruksional, karena dari beberapa indikator tadi banyak sudah disampaikan. Langsung saja, ini yang kami lihat adalah dimensi kinerja dari kepala sekolah. Secara ringkas, langsung penggabungan baik 29,6%, belum baik 70,4%. Karena di data itu untuk kepemimpinan instruksional itu merah. Selanjutnya untuk masalah secara umum yang pertama kompetensi
bisa nggak? Oh, di slideshow ya. Oke Pak, bagaimana? Klik kanan bawah. Belum tampil tuh Pak, masih seperti tadi. Yang tanda cangkir itu Kanan bawah. Seperti tadi ya. kanan bawah Kanan bawah di samping cangkir. 21%. Nah, ini agak error ini. Oke lah, langsung saja nih. Udah lanjut aja Pak, nggak apa-apa. Ya. Jadi akar masalah yang pertama kompetensi dasar. Tadi sudah disinggung ada 4 kompetensi yang harus dibuat Rainan. Kompetensi dasar itu lemah. Kemudian terkait dengan penguasaan teknologi juga lemah. Terus latar belakang pendidikan, Mbak. Ini perlu disampaikan banyak temuan. Ada beberapa PAUD yang didirikan itu kepala sekolahnya itu berlatar belakang bukan dari sarjana keguruan, tapi banyak dari level SMA, Pak. Kemudian kelompok kerja tidak maksimal dan minimnya pelatihan. Alternatif solusi yang pertama membentuk komunitas praktisi di sekolah. Kemudian mengadakan pelatihan peningkatan kompetensi dan coaching. Nah, solusi yang terpilih membentuk komunitas praktisi di sekolah dan membentuk komunitas praktisi di dinas. Jadi kalau di sekolah, lingkup di sekolah, kemudian nanti setingkat di atasnya kelompok kerja, jadi kelompok kerja kepala sekolah PAUD atau TK. Kemudian juga di dinas, jadi di dinas nanti ada semacam organisasi kelompok kerja yang levelnya di kabupaten, di dinas. Kemudian masalah yang kedua, orientasi, Pak. Nah, akar masalahnya yang pertama karena tuntutan lapangan pekerjaan. Yang kedua, motivasinya lemah. Terus yang ketiga, kebijakan daerah. Jadi ada kebijakan daerah dengan program satu desa, satu PAUD. Nah, di sana dengan adanya program itu, desa-desa yang belum memiliki PAUD ataupun wilayah pendidikan PAUD adalah secara kriteria ataupun yang lainnya itu belum memenuhi karena hanya untuk mengikuti program kebijakan daerah. Alternatif solusinya lagi-lagi membentuk komunitas praktisi dan mengadakan pelatihan serta coaching. Solusi terpilih membentuk komunitas praktisi baik di tingkat sekolah maupun kabupaten dan coaching. Demikian tambahan dari kelompok Pak, kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih Pak. Dan Terima kasih Pak Faril, udah. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau nanggapi.